Saat masih muda, ia pernah bermimpi menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Namun masa-masa itu sudah lama berlalu, dan sekarang ia menerima kenyataan bahwa kemampuan pedangnya hanya sedikit di atas rata-rata. Meskipun ia tidak berhasil membuat nama besar sebagai pendekar pedang, Baryl menyadari bahwa ia memiliki bakat dalam mengajar, dan ia memanfaatkannya untuk menjaga warisan keluarga dalam ilmu pedang tetap hidup. Banyak muridnya yang berhasil dikenal di dunia, dan berkat itu, ia merasa benar-benar puas dengan kehidupan lambatnya. Namun orang tuanya tidak demikian. Mereka ingin Baryl menikah dan memberi mereka cucu-cucu lucu untuk dimanjakan, sementara orang incel yang bahkan kalau mau pun, tidak bisa mendapatkan perempuan. Suatu hari, saat mereka sedang makan siang dan para orang tua sedang menekan Baryl agar segera mencari istri, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Baryl dengan cepat pergi membuka pintu untuk menghindari omelan orang tuanya, tapi dia terkejut saat melihat mantan muridnya, Alucia, berdiri di depannya. Ia mempersilakan Alucia masuk dan Alucia memberitahu Baryl bahwa dia baru saja dipromosikan menjadi komandan ksatria kerajaan. Baryl terkesan mendengar hal itu, dan Alucia memberitahunya bahwa selain tugas-tugasnya sebagai komandan, dia juga mengajarkan ilmu pedang kepada para ksatria. Alucia mengatakan bahwa dia merekomendasikan nama Baryl sebagai instruktur khusus untuk ordo ksatria kerajaan, dan keluarga kekaisaran menerima rekomendasinya. Baryl tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi Alucia menunjukkan surat pengangkatannya yang bersegel keluarga kekaisaran. Baryl mengira ini hanyalah lelucon April Mop, tapi ayahnya membaca surat itu dan menemukan bahwa Baryl akan mendapat hukuman berat jika menolak. Alucia kemudian memberitahu Baryl bahwa keretanya sudah menunggu di luar, dan mereka akan sampai di ibu kota hanya dalam 1 hari. Baryl masih ragu, tapi ayahnya menyuruhnya pergi ke ibu kota dan mencari istri yang baik. Ayahnya bahkan bercanda agar Baryl mencoba mendekati Alucia, dan meskipun Baryl menolak ide itu karena perbedaan usia, Alucia sebenarnya tidak keberatan. Pada akhirnya, Baryl tidak punya pilihan selain menemaninya. Baryl tiba-tiba menyadari bahwa Alucia masih membawa pedang yang dulu ia berikan saat Alucia lulus, dan ia berkata bahwa pedang biasa itu sudah tidak pantas lagi untuk komandan ksatria kerajaan. Alucia membantah, mengatakan bahwa itu satu-satunya pedang yang akan pernah ia gunakan. Dan Baryl berpikir bahwa Alucia berkata begitu karena sangat menghormatinya sebagai guru. Di sisi lain, Baryl sangat yakin bahwa dirinya sama sekali tidak pantas menjadi instruktur khusus. Alucia tiba-tiba mulai membicarakan betapa ia sangat antusias untuk Baryl. Ia memberitahu Baryl bahwa dirinya sudah dianggap sebagai legenda di antara para pendekar pedang karena murid-muridnya selalu cepat mencapai tingkat tertinggi kemanapun mereka pergi. Baryl telah dijuluki sang pendekar pedang dari daerah terpencil, tapi Alucia sendiri kurang suka dengan julukan itu. Namun, Baryl sendiri tidak terlalu peduli, karena menurutnya ia bahkan bukan pendekar pedang yang layak, apalagi menjadi seorang master pedang. Setelah beberapa jam, akhirnya mereka sampai di ibu kota, dan Alucia mengantar Baryl ke sebuah penginapan untuk bermalam. Keesokan paginya, ia membawanya ke ordo ksatria miliknya dan memperkenalkan Baryl sebagai gurunya, yang jauh lebih kuat darinya. Baryl panik setelah perkenalan yang penuh pujian itu, tapi ia tetap menjaga ucapannya singkat dan rendah hati. Setelah pidato itu, Alucia memberitahu Baryl bahwa ia harus melatih para ksatria setiap hari Minggu, jadi seharusnya tidak terlalu sulit baginya. Tiba-tiba, seorang ksatria wanita lain berlari ke arah mereka, memanggil Baryl dengan sebutan guru, dan ia mengenalinya sebagai Kiruni, salah satu muridnya yang paling rajin. Ia memujinya, mengatakan bahwa Kiruni telah menjadi ksatria hebat seperti yang selalu ia impikan. Dan Kiruni menjawab bahwa ia sangat bersemangat untuk belajar lagi darinya. Setelah itu, Baryl pulang ke rumah, dan ia terkejut saat mengetahui bahwa salah satu muridnya yang lain datang berkunjung. Pria itu, bernama Randrit, berdiri untuk menyapa gurunya. Lalu Baryl menyadari bahwa Randrit juga membawa istri dan bayinya. Ayah Baryl tiba-tiba mengatakan bahwa dan memintanya untuk menetap di ibu kota agar bisa bekerja penuh waktu, dan yang lebih penting lagi, mencari istri. Baryl benar-benar kebingungan mendengar hal itu, tapi Randrit segera menjelaskan situasinya kepadanya. Setelah memiliki bayi, Randrit dan istrinya dan ia juga berhenti dari pekerjaannya sebagai petualang, meskipun ia sudah berada di peringkat tertinggi. Ayah Baryl menambahkan bahwa hal ini juga menguntungkan mereka, karena Randrit sangat memahami gaya mengajar mereka, dan sementara Baryl bekerja di ibu kota, Randrit bisa mengelola dojo di sini. Baryl sadar bahwa ia tidak bisa menandingi kecerdikan ayahnya, dan ia pun setuju untuk membiarkan Randrit mengajar di dojo sementara ia tinggal di ibu kota. Keesokan harinya, ia kembali ke ibu kota dan menceritakan seluruh kejadian itu kepada Alucia sambil mencari rumah. Alucia menyarankan agar Baryl tinggal bersamanya, tapi Baryl langsung menolak ide itu,
sekaligus memupus harapan Alucia untuk mendekatinya. Untuk mengalihkan pembicaraan, Alucia mengusulkan agar mereka makan siang dulu, dan Baril setuju. Namun tiba-tiba, seseorang memanggil nama Alucia, menghina dirinya karena bersama seorang pria padahal seharusnya ia menjalankan tugasnya sebagai komandan ksatria. Baril merasa tidak enak karena Alucia diejek gara-gara dirinya, dan ia pun menutupi wajahnya. Tapi Alucia memberitahunya bahwa gadis yang menghina itu bodoh, jadi mereka tidak perlu menanggapi ucapannya dengan serius. Ia berjalan menjauh dari si rambut merah, yang terus mengikutinya dengan marah, bahkan sampai menarik turun peta Baril untuk melihat wajahnya. Sementara mata Baril langsung tertuju pada pelat petualang hitam miliknya, si rambut merah langsung terdiam begitu melihat Baril. Dia pun mulai memanggil Baril dengan sebutan, Tuan, tapi Baril sama sekali tidak tahu siapa dia. Wanita itu memberitahunya bahwa sudah 20 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, dan meskipun Baril tidak ingat wajahnya, seharusnya dia masih ingat anak yatim bernama Sherna yang dulu diasuh dan latih ilmu pedang. Baril tiba-tiba teringat tentang Sherna, dan menyadari bahwa dia telah banyak berubah. Sherna meminta maaf karena tidak sempat menemuinya lebih awal untuk memberitahu tentang kesuksesannya, tapi Baril memaklumi karena orang memang akan sibuk saat sudah dewasa. Sherna lalu bertanya apa yang sedang dia lakukan bersama seseorang seperti Alucia. Alucia tersinggung dengan pertanyaan itu, dan menjelaskan bahwa Baril adalah instruktur khusus di ordo kesatrianya, dan dia sedang membantunya mencari rumah. Sherna mengklaim bahwa dia bisa lebih membantu soal itu karena dia bekerja paruh waktu sebagai makelar, dan Baril tiba-tiba merasa sebaiknya dia tidak ikut campur di antara mereka berdua. Akhirnya, Sherna membantunya menemukan tempat sewa yang bagus, dan Baril meminta dia dan Alucia untuk berhubungan lebih baik satu sama lain. Keesokan harinya, Lucija membawanya ke tempat latihan ordo kesatria agar dia bisa mulai menjalankan tugasnya. Dia menyuruh semua orang berbaris, tapi kemudian wakil komandan Henwit maju dan menantang Baril untuk berduel agar dia bisa melihat apakah Baril cukup kuat untuk mengajar para kesatria kerajaan. Lucija menerima tantangan itu tanpa berkonsultasi dengan Baril, dan sekarang dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Saat dia bersiap menghadapi Henblit, para kesatria mulai bergosip tentang dirinya, mengatakan bahwa dia tidak terlihat cukup kuat atau terampil untuk mengajar mereka. Baril sepenuhnya setuju dengan mereka. Lalu Henblit juga mengatakan kepadanya bahwa menurutnya Lucija membuat kesalahan karena terlalu menghormati gurunya, tapi dia akan memperbaiki kesalahan itu. Dengan itu, Lucija memberi isyarat untuk memulai duel, dan Baril memutuskan setidaknya tampil keren saat dia dipukuli demi menyelamatkan reputasi muridnya. Henblit tiba-tiba melesat ke arahnya dan mulai mengayunkan pedangnya dengan ganas. Baril hanya menghindari serangan-serangan kuatnya, tapi kemudian dia membelokkan arah pedang Henblit sedikit saja, membuat Henblit benar-benar tanpa pertahanan dan memukul dagunya. Baril mulai khawatir telah melukainya karena dia sebenarnya berencana untuk berhenti. Kedua petarung kembali ke posisi awal untuk melanjutkan duel, dan kali ini, Henblit memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Baril menyadari bahwa Henblit lebih cepat dan lebih kuat darinya, tapi gerakannya sangat mudah dibaca dan bisa ditepis hanya dengan sedikit mengubah arahnya. Henblit jadi kesal ketika pedangnya ditepis oleh Baril, jadi dia memutuskan untuk mengeluarkan jurus pamungkasnya dengan berputar cepat. Namun, saat dia mendarat di tanah, pedangnya tidak mengenai apa-apa dan Baril sudah berada di belakangnya, menepuk bahunya dengan pedang untuk mengklaim kemenangan. Henblit benar-benar kebingungan, tapi dia dengan cepat mengakui kekalahan dan kemudian berubah menjadi penggemar Baril, mentraktirnya makan malam di sebuah bar sebagai permintaan maaf karena telah bersikap kasar sebelumnya. Dia terus memuji Baril dan bertanya bagaimana caranya Baril menghindari serangan berputarnya tadi. Dan Baril menjawab bahwa dia hanya menyesuaikan putarannya dan memanfaatkannya untuk keuntungan sendiri. Baril memberitahu Henblit bahwa jika dia tidak terlalu kaku dalam pendekatannya, dia pasti akan memenangkan duel itu, dan wakil komandan itu jadi sangat antusias untuk belajar detail-detail seperti itu darinya di masa depan. Tak lama setelah itu, Baril mulai mengajari para ksatria dengan serius. Saat dia mengajari dua ksatria tentang cara memanfaatkan fokus lawan pada pedang mereka untuk memperkecil jarak di antara mereka, semua orang berhenti dan mendengarkannya. Baril merasa mereka memberinya perhatian yang berlebihan karena menurutnya ini hanyalah pengetahuan umum yang ia dapatkan dari pengalamannya. Setelah sesi pelatihan selesai, Baril beristirahat dan Hen menawarkan handuk kepadanya. Baril teringat betapa intensnya pria itu saat sparring pertama mereka, tapi berkat itu, sekarang semua orang menghormatinya. Tiba-tiba, Kiruni datang berlari dan menawarkan untuk mengajak Baril berkeliling kota jika dia tidak punya rencana hari ini. Dia memberitahu Kiruni bahwa dia bebas dan menerima tawarannya, apalagi Hen juga mendesaknya untuk melihat-lihat kota. Sementara itu, Lucija sudah menyampaikan laporan mingguan kepada para pejabat kerajaan yang cukup penasaran dengan kinerja instruktur khusus Baril.
Lucija meyakinkan mereka bahwa Barel sudah melampaui semua ekspektasi, lalu meninggalkan ruangan. Tiba-tiba ia mulai teringat bagaimana pertama kali bertemu Barel. Waktu itu Lucija agak pemalu, tapi saat pertama kali melihat Barel, ia merasa Barel adalah orang yang baik dan bisa dipercaya. Latihan yang diberikan Barel padanya cukup unik karena berfokus pada penguatan dan efisiensi seluruh tubuhnya. Meskipun awalnya ia tidak mengerti tujuan dari latihan itu, ia tetap melakukannya karena Barel selalu memujinya bahkan untuk hal-hal kecil yang ia lakukan dengan baik, dan pada akhir tahun, ia benar-benar merasakan perbedaan pada kemampuannya. Suatu hari, Barel memutuskan untuk sparring dengan dua murid terbaiknya, Randrid dan Lucija, untuk menguji perkembangan mereka. Ketika giliran Lucija tiba, ia tidak bisa menemukan celah sedikit pun dalam posisi Barel, tapi begitu Barel sedikit menggerakkan lengannya, ia langsung mencoba menyerang, namun justru kalah dalam sekejap mata. Lucija terkejut dengan hal itu, tapi Barel memujinya, mengatakan bahwa instingnya bagus karena ia bisa menemukan waktu yang tepat untuk menyerang. Waktu itu Lucija belum mengerti maksud Barel, tapi tak lama kemudian, Barel membawa murid-muridnya ke sekolah lain untuk mengadu kemampuan dengan para murid di sana. Lucija mendapati bahwa posisi lawannya sangat buruk dan ia tidak perlu berusaha keras untuk mencetak poin kemenangan melawannya. Semua murid lainnya juga memenangkan pertandingan mereka, dan saat perjalanan pulang, Lucija bertanya pada Barel apakah dojo mereka terlalu kuat. Barel hanya menjawab bahwa Lucija sebaiknya tidak terlalu memikirkan soal menang atau kalah, dan lebih fokus untuk belajar dari setiap kesempatan yang ada. Tiba-tiba, Lucija sadar bahwa ia lupa menyimpan jepit rambutnya di dojo dan langsung berlari kembali untuk mengambilnya. Namun, para murid dari dojo itu ternyata sudah menunggu untuk menantangnya bertanding ulang. Mereka mengatakan bahwa Lucija harus bertarung sungguhan melawan mereka jika ingin mengambil kembali jepit rambutnya, tapi saat Lucija menolak, mereka tetap memutuskan untuk menyerangnya. Untungnya, Barel tiba tepat waktu dan menahan serangan itu di punggungnya demi menyelamatkan muridnya. Anak-anak nakal dari dojo itu mencoba menyerangnya, tapi Barel dengan cepat merebut pedang pemimpi mereka dan mendorong yang lain mundur sebelum mengambil jepit rambut Lucija. Hal ini membuat si brengsek itu kesal dan dia mengambil pedang temannya untuk menyerang Barel saat Barel sedang membungkuk, tapi tepat saat itu, gurunya datang dan menghentikannya. Si brengsek itu mencoba memberitahu gurunya bahwa murid-murid Barel telah mempermalukan mereka sebelumnya jadi mereka hanya membalas, tapi orang bijak itu menyuruhnya diam saja. Dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka kalah karena mereka tidak cukup terampil, dan sebanyak apapun mereka berkumpul, mereka tidak akan bisa mengalahkan Barel. Pria itu kemudian berlutut, meminta maaf atas nama murid-muridnya, tapi Barel mengatakan bahwa itu bukan masalah besar. Setelah itu, dia dan Lucija pulang ke rumah dan selama perjalanan, Lucija terus menatap jepit rambut itu. Lucija meminta maaf kepada Barel karena dia terluka gara-gara dirinya, tapi Barel bilang itu bukan apa-apa. Dia berkata seharusnya dia menemani Lucija dari awal supaya kejadian itu tidak terjadi, tapi semuanya baik-baik saja karena Lucija tidak terluka, dan tiba-tiba Lucija mulai menangis saat mendengar hal itu. Tak lama setelah itu, Barel dan Lucija kembali melakukan pertandingan sparring, dan kali ini, Lucija menggunakan teknik Barel sendiri melawannya dan berhasil mendapatkan 1 poin. Keduanya sama-sama terkejut dengan hal itu, tapi Barel menerima kenyataan bahwa sekarang dia sudah tidak bisa lagi mengajari Lucija apapun. Sebagai hadiah kelulusan, Barel memberinya sebuah pedang asli, dan meskipun Lucija tidak ingin meninggalkannya, dia menerima keputusan sang guru. Setelah meninggalkan dojo Barel, Lucija langsung pergi ke ibu kota untuk membuktikan kepada dunia bahwa kemampuan pedang gurunya adalah yang terbaik. Dia mengikuti ujian untuk bergabung dengan Ordo Ksatria dan langsung mengalahkan lawan-lawannya. Bahkan para pemuji yang mencoba mengujinya pun kalah darinya karena Lucija merasa mereka jauh lebih lambat dibandingkan Barel. Dia bergabung dengan Ordo Ksatria dengan nilai sempurna dan dengan cepat menapaki puncak. Sepanjang perjalanannya, dia menyadari bahwa tak ada satupun di seluruh Ordo Ksatria yang bisa menandingi Barel, dan dia memutuskan tidak akan membiarkan gurunya itu menyia-nyiakan hidup dan bakatnya di pedesaan. Jadi, ketika dia menjadi komandan Ksatria kerajaan, dia merekomendasikan nama Barel untuk menjadi instruktur khusus dan membawanya ke ibu kota. Sekarang dia merasa bahwa selama 10 tahun ia berpisah dari Barel, gurunya itu justru menjadi semakin tajam dan kuat. Setelah keluar dari lamunan nostalgia, Ilusha pergi ke aula latihan dan menemukan para ksatria sedang berlatih bersama. Hen memberitahunya tentang hal-hal yang diajarkan Barel kepada mereka hari ini, lalu melaporkan bahwa saat ini Kuroni sedang mengajak Barel berkeliling kota. Ilusha jadi cemburu mendengar hal itu karena sebenarnya dia ingin mengajak Barel jalan-jalan keliling kota seperti kencan. Sementara itu, Barel sedang terkagum-kagum melihat betapa besarnya kota ini ketika tiba-tiba ia bertemu dengan seorang penyihir bernama Face. Face memanggilnya, guru, seperti yang lain,
Tapi Barel sama sekali tidak mengingatnya. Face berpura-pura sedih karena Barel tidak mengingatnya. Dan baru setelah ia menunjukkan pedang kelulusan yang pernah diberikan Barel padanya, barulah Barel sadar bahwa Face juga pernah menjadi salah satu muridnya. Barel berkomentar bahwa Face sudah sangat berubah sampai-sampai ia tidak bisa mengenalinya lagi. Tapi Face tidak senang dengan jawabannya. Kuroni ikut nimbrung dan memberitahu Barel bahwa Face sekarang adalah penyihir hebat di divisi sihir. Dan itu membuat Barel terkejut karena ia sama sekali tidak ingat Face bisa menggunakan sihir. Face menunjukkannya dengan menciptakan bola api dari udara kosong. Dan Barel pun terkesan karena hanya orang-orang paling berbakat dan pekerja keras yang bisa menjadi penyihir. Dia agak sedih karena Face telah meninggalkan kemampuan ilmu pedangnya, tapi dia juga bangga padanya. Tiba-tiba, mereka mendengar seorang wanita berteriak saat tasnya dicuri oleh seorang pencuri. Barel dan Kuroni bersiap untuk menangkap pencuri itu, tapi Face menghentikan mereka karena dia ingin menangani situasinya sendiri. Face menghunus pedangnya lalu mengisinya dengan sihir sebelum melepaskan tebasan terbang ke arah pencuri itu. Tebasan sihir itu mengikat kaki pencuri, membuatnya terjatuh ke tanah, dan Kuroni langsung menangkapnya. Face lalu dengan bangga memberitahu Barel bahwa dia menggunakan ilmu pedang yang diajarkan Barel dalam bentuk sihir pedang unik miliknya, dan Barel pun semakin bangga padanya. Keesokan harinya, Barel bangun pagi-pagi untuk berjalan-jalan di sekitar kota saat tiba-tiba dia mendengar seseorang memanggilnya dari belakang. Saat ia menoleh, ia melihat seorang gadis berbicara padanya dan ia pun bertanya apakah gadis itu tersesat. Gadis kecil itu tersinggung karena Barel memperlakukannya seperti anak-anak, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Lucy, komandan korps sihir tempat Face bekerja. Barel masih mengira gadis kecil itu hanya anak-anak yang sedang bermain. Jadi Lucy pun menciptakan bola api raksasa untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar serius. Akhirnya Barel percaya setelah melihat bola api itu, dan Lucy pun langsung mengajak dirinya sendiri untuk ikut berjalan bersama Barel. Lucy memberitahu Barel bahwa Face sering bercerita tentang dirinya. Dan hal itu membuat Lucy sadar betapa kuat dan hebatnya Barel. Barel bersikap rendah hati dan mengatakan bahwa dirinya hanyalah orang desa biasa, tapi Lucy tidak mempercayainya. Sebaliknya, Lucy malah membawanya ke sebuah area terbuka di tengah kota dan mengatakan bahwa dia sangat terobsesi dengan sihir dan selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuannya. Barel menjawab bahwa dia mengerti perasaan Lucy karena dia juga melakukan hal yang sama dengan ilmu pedangnya, tapi Barel tidak menyadari apa yang sedang direncanakan Lucy. Lucy lalu mengatakan bahwa dia ingin menguji kemampuannya melawan lawan yang kuat, dan tiba-tiba saja dia melancarkan serangan ke arah Barel. Barel berhasil menghindari serangan itu berkat refleksnya yang cepat. Lalu ia mencabut pedangnya karena sadar bahwa Lucy benar-benar serius ingin melawannya. Lucy bertanya pada Barel apakah dia tidak ingin menguji seberapa jauh dirinya berkembang dengan melawannya. Lucy bertanya apakah Barel tidak menganggap dirinya cukup kuat sebagai lawan, dan Barel menjawab bahwa justru dialah yang belum cukup kuat. Lucy mengatakan bahwa mereka akan mengetahuinya setelah pertarungan, lalu ia menggabungkan bola-bola api kecilnya menjadi satu bola api raksasa dan melemparkannya ke arah Barel. Barel berhasil menghindari bola api raksasa itu di detik terakhir, tapi Lucy sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Lucy terus menembakkan bola-bola api ke arahnya dan Barel nyaris saja berhasil menghindari semuanya. Segera setelah itu, Lucy menciptakan kristal es yang kokoh dan melemparkannya ke arah Barel, tapi karena benda itu padat, Barel tidak terlalu kesulitan membelahnya menjadi dua. Lucy memutuskan untuk kembali menembakkan bola-bola api dan Barel langsung melesat ke arahnya, berniat untuk segera menjatuhkannya. Barel berhasil mendekat dengan sangat berbahaya, tapi tepat sebelum dia bisa memukul Lucy, Lucy melepaskan badai api dari tubuhnya, memaksa Barel untuk mundur. Barel mengatakan padanya bahwa itu curang jika dia melindungi dirinya seperti itu, tapi Lucy masih punya kejutan lain untuknya. Tiba-tiba, Lucy menciptakan beberapa bola api melayang di belakang Barel yang terus mengejarnya kemanapun dia berlari. Barel berhasil menghindari semua serangan itu, meski hampir kehilangan keseimbangan berkali-kali, tapi Lucy justru terkesan. Lucy bertanya apakah dia pernah bertarung melawan penyihir sebelumnya, dan Barel menjawab bahwa Lucy adalah yang pertama. Lucy menghentikan serangan apinya setelah mendengar hal itu dan mengirimkan balok es raksasa ke arah Barel. Namun Barel justru membalikkan balok es itu ke arah Lucy. Lucy dengan mudah menguapkan balok es itu dengan api, dan memanfaatkan uapnya sebagai perlindungan. Barel memutuskan untuk melancarkan serangan penentu padanya. Namun, Lucy sudah siap untuk itu dan dia menyetrum Barel di udara lalu melemparkannya kembali. Lucy mengatakan pada Barel bahwa dia bahkan lebih hebat dari yang dia kira, dan Barel pantas melihat serangan pamungkasnya. Lucy mulai mengumpulkan sihirnya untuk serangan pamungkas, dan saat Barel melihat ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, dia sadar bahwa dia akan tamat jika terkena serangan itu. Untungnya, Lucy berubah pikiran di detik terakhir dan membatalkan serangannya. Dengan gugup, Barel bertanya apa yang akan terjadi jika serangan pamungkasnya mengenai dirinya.
dan Lucy menjawab bahwa dia akan jadi daging cincang, secara harfiah. Lucy lalu memujinya, mengatakan bahwa dia benar-benar kuat dan sekarang dia mengerti kenapa Face begitu mengaguminya. Baral membalas bahwa dia sama sekali tidak sebanding dengan Lucy, dan jika Lucy benar-benar serius bertarung, dia pasti sudah kalah dan mati sejak tadi. Lucy tertawa melihat kerendahan hatinya dan menyuruh Baral untuk sesekali mampir ke divisi sihir agar dia bisa membalas karena sudah tiba-tiba menyerangnya. Baral senang mendapat tawaran itu, tapi begitu Lucy bilang dia akan dijadikan kelinci percobaan untuk menguji mantra serangan baru, Baral langsung menolak untuk bertemu dengannya lagi. Kemudian hari itu, saat Baral pulang dari melatih para ksatria, dia bertemu Face yang sedang mengantarkan ramuan sihir ke Ordok Ksatria. Face juga membawa sebotol anggur mahal sebagai permintaan maaf atas tindakan Lucy. Baral memutuskan untuk menerima botol itu, dan tepat saat itu, Alucia datang. Face pun pamit, dan Alucia memberitahu Baral bahwa dia punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengannya. Dia mengatakan bahwa Skerna merekomendasikan nama Baral untuk melatih para petualang baru sebelum mereka memulai karir mereka, agar mereka tidak langsung tewas di serangan Dungeon pertama. Kata-kata itu mengingatkan Baral pada serangan Dungeon pertamanya, di mana dia babak belur dihajar monster dan tidak pernah kembali lagi. Alucia memberitahunya bahwa tidak ada masalah dari Ordok Ksatria jika dia ingin mengambil pekerjaan sampingan. Jadi Baral memutuskan untuk berbicara dulu dengan ketua guild. Skerna membawanya ke kantor ketua guild, tapi ternyata Lucy juga ada di sana untuk urusan tertentu. Ketua guild Nitus menyapa Baral, mengatakan bahwa dia punya harapan besar padanya karena telah melatih petualang hebat seperti Skerna. Bahkan Lucy juga merekomendasikannya untuk pekerjaan itu, dan Baral sadar bahwa sekarang dia tidak akan bisa menolak pekerjaan ini. Namun, ketika asisten ketua guild datang dan mulai mempertanyakan kualifikasi Baral, dia melihat secercah harapan yang bisa menyelamatkannya dari pekerjaan itu. Asisten itu mengatakan bahwa meskipun Skerna, Alucia, dan Lucy mempercayai Baral, guild tetap perlu melihat kemampuannya sebelum mempekerjakannya. Dia menyarankan agar Baral sparring melawan Skerna supaya mereka bisa menilai kemampuannya. Dan Baral sadar bahwa sekarang dia benar-benar dalam masalah besar. Dia tidak bisa menolak dan pergi ke tempat latihan. Dan semua petualang berkumpul di sana karena mereka belum pernah melihat Skerna menganggap siapapun cukup layak untuk berduel dengannya. Namun, yang ada di pikiran Skerna hanyalah akhirnya dia mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya kepada gurunya. Dia teringat saat orang tuanya sedang bepergian ke kota terdekat untuk menjual barang dagangan, tapi kemudian seekor monster menyerang mereka. Ibunya mendorongnya ke sungai di bawah agar dia bisa selamat, dan untungnya Baral yang menemukannya. Baral membawanya pulang dan membantunya pulih secara fisik, tapi pikirannya hancur karena kematian orang tuanya. Dia tidak tertarik pada apapun, sampai akhirnya dia melihat Baral sedang berlatih ayunan pedangnya. Baral memintanya untuk mencoba sendiri, dan tak lama kemudian dia mulai semakin tertarik pada ilmu pedang. Baral terus mengajarinya dengan sabar, dan perlahan-lahan, Skerna pun mulai pulih secara mental. Baral menyadari bahwa Skerna cukup lincah, jadi dia menyarankan agar Skerna menggunakan dua pedang sekaligus, dan itulah yang menjadi gaya bertarungnya. Lalu suatu hari, sebuah keluarga kaya dari kota mengadopsinya dan Skerna harus meninggalkan rumah Baral sebelum dia sempat lulus. Dia pergi dengan mata berlinang air mata dan memutuskan untuk menjadi seorang petualang agar bisa menolong orang-orang dan menggunakan keterampilan yang diajarkan Baral padanya. Sekarang, saat dia berhadapan dengan gurunya setelah 20 tahun, dia merasa bernostalgia, begitu juga dengan Baral. Baral memutuskan untuk memberikan segalanya agar muridnya tidak kecewa padanya. Tepat saat pertarungan dimulai, Skerna melompat tinggi ke udara untuk menyerangnya. Baral menahan serangan awalnya meski terdorong mundur, tapi tak lama kemudian dia mulai mengendalikan situasi. Dia masih kesulitan mengikuti kecepatan Skerna, tapi Skerna sangat senang melihat bahwa dia tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun pada Baral meskipun sudah berusaha dengan serius. Skerna bahagia karena akhirnya bisa mewujudkan impiannya bertarung serius melawan gurunya. Dan Baral juga bangga padanya karena tidak pernah lalai berlatih, bahkan setelah ia meninggalkan dojo miliknya. Baral menyadari bahwa Skerna lebih unggul darinya dalam hal kecepatan, kekuatan, dan stamina, tapi ia menemukan satu kelemahan dalam gaya bertarungnya. Saat Skerna kembali menerjang untuk menyerangnya, Baral menusukkan pedangnya ke pelindung lengan Skerna hingga membuatnya terlepas. Skerna mencoba menyerangnya dengan pedang satunya, tapi kini ia benar-benar terbuka dan Baral dengan mudah menjatuhkannya. Skerna terjatuh ke tanah dan Baral mengarahkan pedangnya ke arahnya, memberitahu bahwa pertarungan sudah selesai. Skerna sangat senang meski kalah dan berterima kasih pada Baral, sementara penonton menjadi heboh melihat pertarungan sehebat itu. Skerna mengatakan pada Baral bahwa, seperti yang ia duga, dirinya memang belum cukup hebat untuk mengalahkan gurunya.
Baryl memberitahunya bahwa jika pertarungan berlangsung 10 detik lagi, dia pasti kalah, tapi dia menyadari tepat waktu bahwa Skerna masih belum menguasai tangan kirinya. Saat itu juga, Lucy dan yang lainnya datang ke sana, jelas terkesan dengan kemampuan Baryl. Asistennya meminta maaf karena telah meragukan kemampuannya, lalu sang ketua guild memintanya untuk segera mulai mengajar para petualang baru secepatnya. Baru saat itulah Baryl sadar bahwa seharusnya dia tidak menunjukkan kemampuannya, karena sekarang dia tidak bisa menolak pekerjaan itu. Keesokan harinya, Baryl dan Skerna memimpin tim yang terdiri dari 3 pemula ke dalam Dungeon tingkat pemula. Meskipun gugup, para pemula itu berhasil menjelajahi Dungeon dan memburu goblin yang mereka temukan, dan Baryl pun tidak mendapat kesempatan untuk mengajari mereka apapun. Dia puas dengan hal ini, tapi saat mereka hendak keluar, Skerna mengatakan bahwa aneh sekali jumlah monster di dalam Dungeon sangat sedikit. Tiba-tiba, alat pendeteksi monster yang dibawa para petualang meledak, tapi mereka tidak terlalu memedulikannya dan tetap berjalan keluar. Baryl menyadari keberadaan monster kuat di luar, tapi dia tidak cukup cepat untuk memperingatkan para pemula, dan salah satu dari mereka diserang oleh seekor griffin. Baryl dan Skerna bergegas keluar dan menemukan bahwa pemula itu masih hidup meskipun terluka. Tapi kabar yang lebih mengkhawatirkan adalah mereka sedang berhadapan dengan monster esran yang sangat berbahaya. Baryl mengumpat nasibnya karena harus menghadapi monster sekuat itu di hari pertamanya bekerja. Dia bertanya pada Skerna apakah dia punya ramuan, dan Skerna mengiyakan. Baryl senang mendengarnya, dan dia berpikir bahwa sementara Skerna menahan monster itu, dia bisa merawat pemula yang terluka. Dia mengulurkan tangannya ke arah Skerna, meminta ramuan itu, tapi Skerna malah mengira dia sedang memintanya untuk menandai, jadi dia melakukan itu dan berkata pada Baryl bahwa dia setuju dengannya, dan akan lebih baik jika seorang master sepertinya yang melawan monster itu. Skerna langsung lari untuk menyelamatkan si bocah, dan Baryl pun kebingungan. Namun, dia tidak punya waktu untuk meluruskan kesalahpahaman itu karena Griffin langsung menyerangnya, dan dia dengan cepat menghindar. Baryl bersiap, menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain selain bertarung. Monster itu terus menyerangnya dengan cakarnya, dan Baryl terus terdorong mundur sedikit demi sedikit saat ia mencoba menangkis serangannya. Tiba-tiba ia melihat celah dan menebas kaki monster itu, tapi ternyata terlalu keras untuk dipotong pedangnya, dan ia sadar bahwa ia akan tamat jika satu saja serangan mengenai dirinya. Lalu Baryl sempat teralihkan perhatiannya saat ia melihat Shurna membawa bocah yang terluka masuk ke dalam gua. Monster itu memukulnya, melemparkannya dan melukai lengannya. Baryl memutuskan untuk mengubah strateginya dan menyerang langsung ke arah Griffin, tapi monster itu menghembuskan bola api yang nyaris mengenainya. Selanjutnya, Baryl mencoba mendekati monster itu dari samping, tapi monster itu berbalik dan menggunakan ekornya seperti cambuk berat untuk mendorongnya mundur. Namun, Baryl memaksakan diri dan menebas ekor monster itu, membuatnya benar-benar marah. Monster itu menghembuskan bola api lagi ke arahnya, dan setelah itu langsung menabraknya dengan kekuatan penuh, menyeretnya melewati hutan. Entah bagaimana, Baryl berhasil naik ke punggung Griffin, tapi kemudian monster itu tiba-tiba terbang ke langit, menembus batas kecepatan suara saat mencoba melemparnya dari punggungnya. Baryl berpegangan erat, dan pada akhirnya, monster itu membawanya kembali ke titik awal. Tapi kali ini, monster itu tidak lagi menahan kekuatannya. Griffin itu menggunakan perluasan domain dan mengubah tanah di bawahnya menjadi lava, memaksa Baryl untuk mundur. Namun, kekuatan Griffin itu meluas hingga ke dalam gua tempat para petualang pemula berlindung, dan mereka pun terjebak dalam permainan, lantainya lava, dengan taruhan yang sangat tinggi. Saat Baryl mendengar seorang gadis berteriak, dia sadar bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia berlari di atas lava, menyerang Griffin dari berbagai arah untuk membingungkannya. Griffin itu mulai menembakkan bola-bola api ke arahnya, tapi Baryl memanfaatkan ledakan tersebut untuk mendorong dirinya maju. Dengan momentum tambahan itu, dia berhasil menusuk mata Griffin, tapi pedangnya patah dalam prosesnya. Baryl takut ini adalah akhir baginya, ketika tiba-tiba dia melihat Shurna melompat dari tebing dan langsung menuju ke arah Griffin. Dia menjepit monster itu, dan tanpa membuang waktu, langsung memenggal kepalanya. Dia berterima kasih kepada Baryl karena telah membantunya mengalahkan monster peringkat S, dan Baryl bilang kalau dia sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Baryl lalu menanyakan kondisi pemula yang terluka itu, dan Shurna memberitahunya bahwa dia akan selamat. Setelah itu, Shurna dan Baryl pergi ke markas guild dan menunjukkan bukti telah membunuh monster peringkat S kepada ketua guild. Dia tidak percaya mereka bisa membunuh monster berbahaya seperti itu sambil melindungi 3 pemula. Dan Shurna bilang mereka semua selamat hanya karena Baryl ada di sana. Dia bahkan belum sempat memberitahu ketua guild bahwa Shurna yang memberikan pukulan terakhir,
karena ketua guild langsung berterima kasih padanya dan bertanya bagaimana dia bisa membalas jasanya. Ketua guild menawarkan untuk langsung menjadikannya petualang peringkat tinggi, tapi Beryl langsung menolak tawaran itu karena dia tidak tertarik mempertaruhkan nyawanya setiap hari. Setelah itu, guild mengirim tim untuk mengambil tubuh Griffin, dan Shurna berterima kasih kepada Beryl atas apa yang telah dia lakukan hari ini. Beryl menolak untuk mengambil terlalu banyak pujian dan mengatakan bahwa mereka menang tanpa korban jiwa karena Shurna telah membuat semua keputusan yang tepat. Keesokan harinya, Beryl meminta bantuan Kurone karena ia perlu mencari pandai besi yang terampil untuk memperbaiki pedangnya. Lucia ikut serta hanya karena cemburu, tapi ia mengatakan kepada Beryl bahwa ia akan membantunya memilih pedang baru yang lebih baik dan sesuai dengan kekuatan serta keahliannya. Begitu mereka sampai di bengkel pandai besi, Beryl langsung mengenali pandai besi itu sebagai Balder, salah satu mantan muridnya. Bahkan Balder pun terkejut melihat gurunya setelah sekian lama, dan Lucia juga heran bahwa bahkan orang-orang yang bisa dibilang sudah om-om pun pernah belajar dari Beryl. Beryl menjelaskan bahwa Balder adalah satu-satunya muridnya yang usianya lebih tua darinya. Ia ingin membuat pedang yang lebih baik, jadi ia bergabung dengan dojo Beryl untuk belajar bagaimana seorang pendekar benar-benar menggunakan pedang. Beryl mengatakan bahwa ia senang melihat Balder akhirnya membuka bengkel impiannya, dan Balder berterima kasih padanya untuk itu. Lalu ia menanyakan keperluan mereka, dan Kurone memintanya untuk menajamkan pedang pendek miliknya. Balder hanya melihat sekilas dan langsung mengatakan bahwa pedang itu sudah terlalu rusak untuk diperbaiki, dan sebaiknya Kurone membeli yang baru saja. Lucia terkejut mendengarnya, karena Kurone tidak pernah menggunakan pedang pendeknya secara kasar. Beryl bertanya bagaimana perasaan Kurone saat memegang pedangnya, dan Kurone menjawab bahwa pedang itu terasa enak dan ringan. Beryl dan Balder langsung paham bahwa pedang pendek bukanlah pilihan yang tepat untuk Kurone, karena ia tidak merasakan berat senjatanya. Balder menyarankan agar Kurone mencoba pedang yang lebih besar, dan Kurone menyukainya, jadi ia memutuskan untuk membelinya. Setelah itu, Beryl mulai mencari pedang yang cocok untuknya, dan Lucia menyarankan agar ia memesan pedang khusus yang dibuat untuknya. Beryl mengatakan bahwa ia tidak ingin sesuatu yang terlalu mewah, dan tepat saat itu Shuna juga datang ke toko. Seperti biasa, Shuna dan Lucia mulai saling sindir, dan Beryl berusaha menghentikan mereka. Beryl bertanya pada Shuna apa yang dia lakukan di sini, dan Shuna langsung meletakkan kaki Griffin yang mereka buru beberapa hari lalu di atas meja, lalu meminta Balder untuk membuatkan pedang panjang untuk Beryl dari kaki itu. Beryl mengatakan bahwa ia tidak bisa menerimanya, karena Shuna lah yang mengalahkan monster itu, tapi Shuna menolak mendengarkan logika apapun. Shuna mengatakan bahwa Beryl kehilangan pedangnya karena dirinya, jadi dia harus memberinya pedang baru. Balder juga mendukung Shuna, dan pada akhirnya, Beryl harus menerima pedang itu. Balder sangat antusias membuat pedang dari bagian monster peringkat S, dan dia meminta waktu seminggu pada Beryl agar bisa memberikan hasil terbaiknya. Beryl tidak keberatan dengan itu, dan dia bilang sudah saatnya mereka meninggalkan toko. Tapi kemudian Kurone memintanya untuk melatihnya menggunakan pedang besar dengan benar. Dia membawanya ke tempat latihan dan mengajarinya cara mengayunkan pedang tanpa kewalahan oleh beratnya, lalu pergi ke bar lokal untuk minum. Dia meninggalkan bar dengan suasana hati yang baik, tapi saat menyeberang jalan, seorang pencuri mencoba mencuri dompetnya. Beryl dengan cepat memergokinya, tapi pencuri itu menyerangnya dengan mantra api untuk melarikan diri. Dia pergi ke markas geng lokal dan memberikan semua uang yang dia curi hari ini kepada mereka. Para preman itu kecewa karena hasilnya lebih sedikit dari biasanya, dan mereka mengeluh bahwa dia mulai malas. Tapi bos mereka tahu kalau gadis itu tidak akan berbuat seperti itu, karena dia harus mencari nafkah. Gadis bernama Emui itu tetap diam selama percakapan itu, tapi kemudian dia sadar bahwa dia menjatuhkan liontinnya, yang kini telah diambil oleh Beryl. Keesokan harinya, Beryl berlatih tanding dengan Henbrid untuk melihat seberapa banyak kemajuannya, dan ia menyadari bahwa dirinya semakin mahir dan licik dalam menggunakan pedang. Namun, dia masih belum sampai pada tingkat di mana dia bisa mengenai Beryl, tapi dia puas dengan penampilannya. Dia berjanji akan terus berkembang, dan meskipun Beryl bangga, dia juga sadar bahwa dirinya harus berlatih lebih keras agar murid-muridnya bisa menjadi lebih baik. Saat keduanya membicarakan proses latihan, perhatian mereka tertuju pada Kurone, yang masih beradaptasi dengan pedang panjang. Beryl memuji dan menyuruhnya untuk terus berusaha keras, sementara Henbrid berkomentar bahwa itu adalah langkah yang sangat berani untuk tiba-tiba mengganti senjatanya dari dua bilah pedang menjadi pedang panjang. Beryl menjawab bahwa itu memang cocok untuknya dan akan membuatnya lebih kuat. Lalu Henbrid menimpali bahwa dia ingin Kurone segera menjadi lebih kuat. Beryl bertanya tentang hal itu dan mengetahui bahwa sekelompok pencuri yang menamakan diri mereka Tangan Gelap Senja telah mulai beraksi di ibu kota, dan para ksatria kerajaan sedang mencoba menyelidiki mereka bersama pasukan lain.
Henblit mengatakan bahwa begitu mereka menemukan markas persembunyian para pencuri itu, mereka akan menghancurkan kelompok tersebut sepenuhnya, dan Baryl setuju dengan rencana itu. Dia mengatakan bahwa para ksatria mungkin tidak akan kalah, bahkan jika jumlah mereka sama dengan para pencuri, tapi dia menyarankan agar mereka punya keunggulan tidak adil untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Henblit mengira Baryl tertarik untuk membantu mereka, dan dia memintanya untuk menyerahkan tugas berat itu kepadanya. Baryl hanya mengusap keringatnya karena dia hampir saja terseret untuk melawan para pencuri. Tiba-tiba, dia mengeluarkan liontin milik gadis pencuri itu untuk meminta Henblit mencari pemiliknya. Namun saat itu juga, Kurone datang dan bertanya apakah dia berencana memberikannya kepada Lucia. Henblit ikut bergabung dan memuji selera Baryl, tapi Baryl malah panik karena dia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Dia lalu menceritakan kepada kedua muridnya tentang pertemuannya dengan gadis pencuri itu dan bagaimana dia dibuat terkejut karena gadis itu menggunakan sihir, sehingga dia harus membiarkannya pergi. Henblit dan Kurone bingung dengan ceritanya, karena menggunakan sihir adalah bakat yang langka dan berharga, dan siapapun yang bisa melakukannya seharusnya tidak perlu mencopet. Henblit menyarankan mungkin saja pencuri itu menggunakan aksesoris sihir yang sebelumnya sudah dia curi. Kurone mengalihkan topik dan bertanya pada Baryl apa yang ingin dia lakukan dengan liontin itu, dan dia menjawab bahwa dia ingin mengembalikannya kepada pemiliknya karena mungkin itu juga hasil curian. Henblit menyuruhnya untuk menyerahkan liontin itu ke resepsionis di Ordo Ksatria, dan Baryl pun melakukannya sebelum pulang ke rumah dengan perasaan lega. Dia tidak ingin terlibat lebih jauh dalam kasus ini, tapi tatapan tajam gadis itu semalam masih terus mengganggunya. Tepat saat itu, dia melewati papan iklan dan mulai mencari sesuatu yang menarik perhatiannya. Lalu tiba-tiba dia mendengar seorang gadis mengumpat keras-keras sambil mencari sesuatu. Baryl bertanya padanya apakah dia kehilangan sesuatu, tapi gadis itu, MUI, sudah cukup kesal untuk menghadapi gangguan dari orang asing di jalan. Dia berteriak agar Baryl menjauhinya, tapi Baryl sudah berada di depannya, dan mereka berdua langsung saling mengenali. MUI menyerangnya, menyuruhnya mengembalikan kalungnya, dan Baryl merasa canggung karena semua orang menatap mereka. Dia memberitahu MUI bahwa mereka sebaiknya tidak menarik terlalu banyak perhatian dan membawanya ke jalan yang sepi, lalu bertanya apakah MUI yang mencuri liontin itu. MUI menjawab bahwa itu memang miliknya, dan Baryl mempercayainya. Dia memberitahu MUI bahwa dia sudah menyerahkan liontin itu ke Ordo Ksatria sebagai barang temuan, dan MUI jadi cemas karena sekarang mengambil kembali liontin itu tidak akan mudah. Namun, Baryl membantunya dan meminta MUI ikut dengannya karena dia bisa membantu membuktikan bahwa liontin itu memang milik MUI. MUI tidak sepenuhnya mempercayainya, tapi dia tetap mengikuti Baryl dengan kesal. Baryl mencoba memulai obrolan ringan dengannya, tapi MUI sama sekali tidak tertarik, dan saat Baryl menyuruhnya berhenti melakukan hal-hal berbahaya, MUI malah memalingkan wajah. Baryl merasa bahwa MUI tahu apa yang dia lakukan itu salah, dan hal itu membuatnya semakin penasaran dengan kisah MUI. Lama kemudian, dia berhasil mendapatkan kembali liontin itu dari Ordo Ksatria dan MUI langsung menjadi liar saat mencoba merebutnya dari tangan Baryl. Baryl menyuruh MUI untuk menunggu, dan tepat saat itu, Alucia datang ke sana. Begitu melihat MUI, Alucia langsung mengira MUI adalah anak rahasia Baryl atau semacamnya, tapi Baryl segera membantahnya. Baryl lalu pergi ke kantor Alucia dan menceritakan seluruh kisahnya. Alucia bertanya pada Baryl apa yang harus mereka lakukan terhadap gadis itu, tapi MUI tahu haknya dan mengatakan bahwa Alucia tidak bisa menangkapnya kecuali memergokinya saat beraksi. MUI lalu menuntut Baryl untuk mengembalikan liontinnya, dan saat Baryl bertanya apakah dia akan berhenti mencopet jika liontin itu dikembalikan, MUI menolak. Alucia mengatakan pada MUI bahwa dia punya potensi besar jika sudah bisa menggunakan sihir di usianya sekarang, dan ia memintanya untuk tidak menyia-nyiakan bakatnya seperti ini. Baryl juga mendorong MUI untuk memberitahu mereka jika dia sedang menghadapi masalah karena mereka ingin membantunya, dan MUI akhirnya memutuskan untuk terbuka kepada mereka agar bisa mendapatkan liontinnya kembali. MUI menceritakan bahwa ada seorang pria yang berjanji akan menghidupkan kembali kakaknya yang sudah meninggal jika dia membayarnya 5 juta koin, dan karena dia tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu dengan cara lain dalam waktu singkat, dia pun menjadi pencuri. Baryl dan Alucia sama-sama menyadari bahwa MUI sedang ditipu oleh orang jahat, tapi mereka tidak bisa langsung mengatakan kebenarannya begitu saja kepadanya. Alucia keluar ruangan lebih dulu karena ada urusan penting. Lalu Baryl menyadari bahwa MUI benar-benar kelaparan. Dia membelikan roti untuk MUI dan saat MUI menggigit seluruh roti itu sekaligus, Baryl mengatakan bahwa dia ingin bertemu lagi dengan MUI setelah kejadian semalam, dan takdirlah yang mempertemukan mereka. Dia meyakinkan MUI bahwa dia bisa membantunya dan semuanya akan berjalan baik pada akhirnya. Tapi MUI tidak peduli dengan kata-katanya. Merasa kalah, Baryl mengembalikan liontin MUI dan MUI memberitahunya bahwa dia akan pergi sekarang. Namun, sebelum MUI bisa keluar dari ruangan, Alucia kembali bersama Lucy di sisinya.
Lucy penasaran ingin tahu apakah MUI benar-benar punya bakat sihir, tapi MUI menolak berbicara dengan seseorang yang terlihat jauh lebih muda darinya. Lucy memamerkan kemampuannya dengan membakar cangkir teh untuk menghangatkannya dan MUI jadi ketakutan padanya. Lucy lalu memerintahkannya untuk mendaftar di Akademi Sihir, tapi MUI menolak, mengatakan bahwa dia harus segera mendapatkan 5 juta koin agar bisa menghidupkan kembali kakaknya. Lucy langsung ke inti permasalahan dan memberitahunya bahwa sihir untuk menghidupkan orang mati itu tidak ada. MUI merasa dunianya runtuh saat mendengar hal itu dan mencoba membantah. Bahkan Brawl pun meminta Lucy untuk berhenti. Tapi Lucy menjawab bahwa lebih baik gadis itu mengetahui kebenarannya sebelum terlambat. MUI menolak untuk mempercayainya dan berkata bahwa dia melihat penyihir itu menggunakan sihir untuk menghidupkan kembali kakaknya, meski hanya sementara. MUI mengatakan bahwa selama dia terus membayar uang, tubuh kakaknya tidak akan membusuk dan ketika dia sudah melunasi seluruh jumlahnya, penyihir itu akan menghidupkan kakaknya kembali. Lucy sudah lelah menjelaskan kepada si bodoh itu bahwa sihir kebangkitan tidak nyata. Jadi dia meminta MUI untuk memberitahu nama penyihir tersebut agar dia bisa menemuinya dan mencari tahu apakah dia benar-benar berkata jujur. MUI enggan memberitahu apapun, tapi Lucy meyakinkannya untuk mengungkapkan nama penyihir itu dengan mengatakan bahwa jika memang benar dia bisa menghidupkan orang mati, Lucy sendiri yang akan membayar 5 juta koin dari kantongnya. MUI akhirnya mengungkapkan bahwa pria itu menyebut dirinya Twilight dan Lucy meminta MUI untuk membawanya ke markas persembunyian Twilight. Alucia memutuskan ikut juga karena Lucy mungkin butuh bantuan. Tapi Lucy menolak membawa para ksatria karena mereka terlalu menarik perhatian. Sebaliknya, Lucy ingin Brawl ikut dengannya karena dia tahu Brawl khawatir dengan gadis itu. MUI membawa mereka berdua ke markas geng yang disebut Tangan Gelap Twilight, dan mereka terkejut saat mengetahui tempat itu ternyata tidak jauh dari jalan utama. Begitu mereka sampai di gedung itu, Brawl mulai merasa seharusnya dia membawa pedang sungguhan untuk misi ini. Tapi Lucy mengatakan bahwa dengan keahliannya, pedang kayu saja sudah cukup. Lucy mulai berjalan menuju pintu, tapi MUI memberitahunya bahwa gerbang itu tidak bisa dibuka dan mereka harus menggunakan pintu di belakang. Sayangnya, Lucy sedang tidak ingin memutar jalan, dan dia menggunakan sihirnya untuk mendobrak pintu itu. Para pencuri yang bersembunyi di dalam terkejut melihat ada penyusup, dan salah satu dari mereka mencoba menakuti Lucy, tapi malah terpental karena sihirnya. Lucy memberitahu para pencuri bahwa dia datang untuk berbicara dengan pemimpin mereka, bukan dengan anak buah rendahan, dan saat itu juga, dia merasakan bahwa pemimpinnya ada di bawah. Dia memutuskan untuk turun dan berbicara langsung dengan pemimpin itu, sementara para pencuri di lantai atas dia serahkan pada Brawl. Brawl menghunus pedang kayunya, dan para pencuri merasa tersinggung karena mengira dia meremehkan mereka. Salah satu dari mereka mengumpat MUI karena membawa musuh ke markas mereka dan langsung menyerangnya. Tapi Brawl menghadang dan menjatuhkannya hanya dengan satu pukulan. Sementara pertarungan dimulai di lantai atas, Lucy sampai di ruang bawah tanah di mana seorang penyihir bernama Twilight sedang duduk di atas sebuah peti mati. Lucy menantangnya soal kliennya yang bisa membangkitkan orang mati, dan Twilight menjawab bahwa dia tak pernah membayangkan komandan pasukan sihir akan datang menemuinya secara langsung. Dia langsung menggunakan aksesori sihir untuk menciptakan bongkahan es besar guna menjebak Lucy, tapi Lucy langsung melelehkannya. Lucy berkomentar bahwa Twilight punya barang-barang sihir yang kuat, dan Twilight memutuskan untuk menunjukkan bahwa dia masih punya lebih banyak lagi. Dia menggunakan gelang lain untuk mengangkat semua benda di ruangan itu, dan Lucy menyadari bahwa Twilight memakainya untuk memindahkan mayat dan menipu MUI. Twilight tertawa, menyebut MUI anak bodoh yang sangat mudah dibohongi, dan Lucy langsung menembakkan bola api ke arahnya. Twilight menangkis serangan itu dengan sihir, lalu Lucy mengejeknya seperti anak kecil yang memakai mainan dan mengira itu membuatnya jadi penyihir sungguhan. Twilight tersinggung mendengar itu dan mulai mengumpulkan bola api dengan gelangnya, tapi Lucy langsung menggunakan mantra khusus yang membuat Twilight terpental sebelum dia sempat menyadarinya. Di lantai atas, Brawl menjatuhkan para pencuri tanpa berkeringat sedikit pun, dan setelah selesai, Lucy kembali. Brawl bertanya apakah Lucy juga sudah menyelesaikan tugasnya, dan Lucy membawa Twilight yang sudah putus asa bahkan untuk melawan dirinya. Lucy membanting Twilight ke tanah dan memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada MUI jika dia tidak mau terkena mantra Lucy lagi. Twilight mengatakan bahwa sihir kebangkitan itu tidak ada sambil memohon pada Lucy agar tidak disakiti lagi. MUI sangat terpukul setelah mengetahui kebenarannya, dan Lucy memutuskan untuk meninggalkannya bersama Bril sementara dia menghubungi Ordo Ksatria untuk menangkap para pencuri. Bril dan MUI turun ke bawah dan menemukan peti mati sudah kosong, dan MUI merasa tidak punya alasan lagi untuk hidup. MUI bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan sekarang, dan Bril meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Karena itu adalah tugas orang dewasa seperti dirinya untuk membantu MUI mencari jalan keluar. Tak lama setelah itu, Lucy kembali bersama para ksatria, yang menangkap para pencuri dan membawa mereka pergi.
Lucy memberitahu mereka bahwa Twilight sebenarnya tidak tampak seperti bos utama, jadi dia yakin ada seseorang yang mengendalikannya, dan dia meminta Alucard untuk melanjutkan penyelidikan. Alucard dan Handblades membawa para pencuri pergi, dan Lucy memutuskan untuk mengambil hak asuh MUI untuk sementara waktu. Namun, tepat saat mereka semua hendak pulang, orang yang mengendalikan Twilight datang dan menggunakan sihirnya untuk membuat Twilight meledak dari dalam agar dia tidak bisa bicara. Pria itu kemudian kembali ke bosnya, Sang Paus, yang ternyata adalah dalang di balik para pencuri itu. Dia memiliki peti-peti mati berisi mayat yang berjejer di dalam gereja, dan dia mengatakan kepada anak buahnya bahwa dia sudah melakukan hal yang benar dengan membungkam Twilight karena sekarang mereka bisa melakukan mukjizat besar tanpa ada yang mengganggu. Keesokan harinya, setelah Bril selesai melatih para ksatria, Alucard mendekatinya dan berbisik bahwa mereka perlu bicara secara pribadi. Dia membawanya ke kantornya, di mana dia mengungkapkan bahwa penyihir bernama Twilight tewas saat mereka membawanya ke penjara. Mereka menemukan sisa-sisa alat sihir di dalam tubuhnya yang menyebabkan dia meledak, dan saat ini para ksatria sedang menyelidiki masalah ini dengan bantuan korps sihir. Bril terkejut mendengar hal ini, dan dia mengetahui bahwa anak buah Twilight sama sekali tidak tahu kemana mayat-mayat yang diawetkan itu dibawa. Bril merasa ini benar-benar mencurigakan, dan sekarang dia yakin bahwa Lucy memang benar ketika dia mengatakan bahwa seseorang mengendalikan Twilight seperti boneka. Setelah itu, Bril pergi ke toko Balder bersama Kurone, dan sang pandai besi utama telah selesai membuatkan pedang untuknya menggunakan kaki Griffin. Bril terkesan dengan pedangnya, tapi dia merasa itu mungkin terlalu berlebihan untuk orang tua biasa seperti dirinya. Namun, Kurone menyemangatinya, mengatakan bahwa pedang itu akan sangat cocok untuknya, dan dia sangat antusias ingin melihat seberapa hebat performanya. Bril memberitahunya bahwa mereka akan mencoba pedang itu segera setelah sampai di tempat latihan. Namun, saat mereka keluar dari toko, mereka menemukan Lucy sudah menunggu mereka. Lucy mengatakan pada Bril bahwa mereka perlu bicara secara pribadi, dan Bril pun memberitahu Kurone bahwa uji coba pedangnya harus ditunda. Lucy kemudian membawa Bril ke rumah mewahnya yang besar, dan Bril menanyakan kabar terbaru tentang MUI. Lucy mengatakan bahwa saat ini dia sedang berusaha membujuk MUI untuk bergabung dengan Akademi Sihir, tapi itu bukan pekerjaan yang mudah. Begitu mereka masuk ke dalam, Bril melihat wajah yang tidak dikenalnya, dan Lucy memperkenalkan orang itu sebagai Ebrau, seorang pendeta dari gereja Sphine. Bril tahu bahwa gereja Sphine adalah agama yang didirikan oleh negara tetangga mereka, dan dia bertanya-tanya kenapa ada seorang pendeta di sini. Lucy memberitahunya bahwa semua alat sihir yang dimiliki Twilight dibuat di negara Sphine, dan Ebrau menambahkan bahwa orang yang mengantarkannya kepada Twilight adalah Uskup Revios. Uskup itu juga menyuruh Twilight mengumpulkan mayat sebagai imbalan atas barang-barang sihir tersebut, dan sekarang jelas bahwa Twilight bekerja untuknya selama ini. Bril bingung kenapa seorang uskup membutuhkan mayat, dan Ebrau memberitahunya bahwa itu untuk keajaiban Sphine. Lucy menjelaskan bahwa di Sphine, mereka menyebut sihir sebagai mukjizat, dan Ebrau mengatakan bahwa di antara banyak mukjizat, yang terbesar adalah membangkitkan orang mati. Namun, dikatakan bahwa mukjizat itu hanya pernah dilakukan oleh dewa mereka, dan banyak orang percaya bahwa itu hanyalah sebuah mitos. Ebrau mengatakan bahwa Uskup Revios sedang meneliti mukjizat ini dengan menggunakan mayat-mayat, tapi melakukan sesuatu untuk menghentikannya tidaklah semudah itu. Saat ini, dia berada di kerajaan ini, dan Lucy mengatakan bahwa Ordo Ksatria telah mengirimkan surat panggilan kepadanya untuk menjadi saksi dalam sebuah kasus besok. Dia berharap agar dia mematuhi perintah itu dengan damai, karena jika dia melarikan diri ke negaranya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa tanpa menimbulkan ketegangan antara kedua negara. Bril merasa tidak enak dengan arah situasi ini, lalu Ebrau mengonfirmasi keraguannya dengan mengatakan bahwa jika Revios mencoba melarikan diri, Bril lah yang harus menangkapnya. Lucy mengatakan bahwa jika para ksatria atau korps sihir mengambil tindakan apapun, itu bisa memicu insiden internasional, tapi Bril pada dasarnya adalah pekerja lepas, jadi dia bisa menangkap uskup itu tanpa terlalu banyak masalah. Lucy memberitahunya bahwa Alucard juga sudah memberikan lampu hijau untuk misi ini, dan Bril pun sadar bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia mulai berpikir bahwa jika mereka menangkap Revios, mungkin mereka bisa mendapatkan kembali jasad kakak perempuan MUI, dan itu akan memberikan sedikit penutupan bagi gadis malang itu. Dia setuju untuk mengambil misi tersebut, lalu Lucy mengantarnya keluar. Begitu mereka membuka pintu, mereka mendapati MUI baru pulang dari belanja bahan makanan bersama seorang pelayan. Situasi menjadi canggung antara MUI dan Bril, tapi Bril berkata bahwa sepertinya Lucy merawat MUI dengan baik. MUI marah mendengar itu dan bertanya kenapa mereka bersikap baik padanya padahal beberapa hari lalu dia masih dianggap penjahat. Dia bertanya kenapa mereka begitu peduli padanya, dan Bril pun sadar bahwa MUI sebenarnya hanya bingung dengan perubahan mendadak dalam hidupnya.
Bril mengatakan padanya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu karena dia masih anak-anak, dan sudah menjadi tugas orang dewasa untuk menjaga anak-anak. Bril juga bilang agar MUI menerima kebaikan dari orang-orang di sekitarnya karena mereka tidak akan menyakitinya atau memanfaatkan dirinya. Tapi MUI tetap merasa sulit untuk menerimanya. Bril lalu berkata kalau MUI merasa tidak enak menerima sesuatu, dia bisa membalasnya nanti dengan mentraktir Bril makan malam setelah dia dewasa. Bril mencoba mengelus kepala MUI, tapi MUI menepis tangannya karena dia masih belum nyaman dengan gagasan dicintai. Bril memutuskan untuk membiarkan MUI mengambil waktu yang dia butuhkan. Lalu ia meninggalkan Menshan untuk bersiap menjalankan misinya. Malam itu, Bril pergi ke cabang lokal gereja Sphine, dan dia menemukan Uskup Revio sedang berkemas untuk melarikan diri dari negara itu. Bril memutuskan untuk menyusup ke gereja dan langsung menangkapnya, tapi kapten penjaga uskup menghentikannya. Bril mencoba bersikap sopan dan mengatakan bahwa Revios telah dipanggil oleh Ordo Ksatria besok, jadi sebaiknya dia tetap tinggal di negara ini. Namun kapten penjaga itu memberitahunya bahwa uskup tidak perlu mematuhi aturan mereka. Saat itu juga, lebih banyak penjaga datang dan sang kapten memberi mereka izin untuk menggunakan mukjizat sebelum ia pergi. Ketiga penjaga itu menghunus pedang mereka dan menggunakan sihir untuk meningkatkan kemampuan fisik mereka. Tapi Bril sama sekali tidak tahu soal itu karena ia belum pernah melihat sihir seperti itu. Ketiga penjaga itu menyerangnya dengan kecepatan luar biasa, dan Bril kesulitan menangkis serangan mereka sekaligus. Ia sadar bahwa ia harus mengerahkan seluruh kemampuannya jika ingin memenangkan pertarungan ini, jadi ia berhenti menahan diri. Saat seorang penjaga menyerangnya, ia melangkah ke samping untuk menghindar, lalu menebas perut penjaga itu dengan pedang barunya. Ia cukup terkesan dengan ketajaman pedang itu. Lalu dua penjaga lainnya menyerangnya bersamaan. Tiba-tiba, lebih banyak penjaga datang dari sisi lain, dan Bril sadar bahwa sekarang ia dalam masalah. Untungnya, bala bantuan juga datang di pihaknya, dan para penjaga itu terkena mantra sihir yang melucuti senjata mereka. Face, sang pendekar pedang sihir, dan Kurone ada di sana untuk membantu Bril, dan ia bertanya, apa-apaan mereka ada di sini? Mereka bilang kalau mereka kebetulan saja lewat, dan Bril yakin banget itu cuma alasan. Bagaimanapun juga, ia bersyukur atas bantuan mereka, karena mereka membantunya mengalahkan musuh-musuh itu. Tiba-tiba, seorang penjaga menyerangnya, dan saat Bril menangkis serangannya, sihir penguat fisik pada penjaga itu menghilang, lalu ia roboh dengan sendirinya. Bril tetap memukulnya untuk berjaga-jaga, dan pada saat yang sama para penjaga lain juga mengalami nasib serupa. Tak lama kemudian, lebih banyak penjaga berlari ke sana, dan para gadis meminta Bril untuk membiarkan mereka yang menangani situasinya. Dia berterima kasih kepada mereka, lalu berlari menuju gereja, di mana uskup dan kapten penjaganya sudah menunggunya. Saat penjaga itu melindunginya, Uskup Revios menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan orang-orang mati dari peti mati mereka. Satu persatu, mereka bangkit dan mengelilingi Bril. Lalu KKMUI juga ikut bergabung dengan mereka. Saat para zombie mengepung Bril, uskup dan penjaganya pergi meninggalkan tempat itu. Bril mengutuk uskup itu, mengatakan bahwa ini adalah kebalikan dari sebuah mukjizat. Dia bertanya-tanya apakah dia harus melawan para zombie itu, ketika tiba-tiba salah satu zombie menyerangnya dari belakang. Dia mendorong zombie itu, tapi zombie tersebut menangkap kakinya saat yang lain mulai mendekat. Bril memenggal kepala zombie itu, yang tiba-tiba terbakar api biru dan lenyap. Sekarang setelah dia tahu kelemahan mereka, Bril dengan mudah membunuh semua zombie itu. Tapi ketika sampai pada KKMUI, dia mulai ragu-ragu. Dia lalu memantapkan hati dan tiba-tiba berbalik, memeluk serta meminta maaf kepada KKMUI sebelum memenggal kepalanya. KKMUI juga lenyap dalam api biru, dan Bril sampai meneteskan air mata karena sekarang MUI tidak bisa mendapatkan penutupan yang layak. Saat Bril masih larut berduka atas gadis itu, kapten penjaga datang dan menggunakan sihir penguatan fisik pada dirinya sendiri. Dia langsung menerjang Bril tanpa memberi kesempatan untuk bersiap-siap. Untungnya, Bril berhasil menahan serangan pertama, tapi dia kesulitan menahan serangan-serangan berikutnya karena kapten penjaga itu jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah ia lawan. Tiba-tiba, kapten penjaga menusuk lengannya sendiri dan Bril mundur selangkah. Namun, Bril memutuskan akan memberi pelajaran pada pria yang mempermainkan hidup orang lain ini. Ia langsung menerjang ke arah penjaga, menghindari serangannya, lalu menebas lengannya. Kapten penjaga itu terkejut karena ada yang bisa melukainya. Bahkan saat dia sudah diperkuat, jadi dia memutuskan untuk mengerahkan segalanya dan menusuk dirinya sendiri dengan belati sihir, sehingga kekuatannya semakin bertambah. Ia melancarkan serangan brutal ke arah Bril, yang menerima banyak luka karena tidak bisa menahan semua serangan itu. Meski begitu, Bril tidak mau mundur, dan ia menenangkan diri sambil menunggu kapten penjaga itu menyerangnya lagi. Saat kapten penjaga itu menyerang,
Bril bergerak mendekat, nyaris menghindari pedangnya, lalu menebas lengannya dari belakang. Kapten penjaga itu berbalik, tapi Bril memanfaatkan gerakannya dan menebas dadanya. Kapten penjaga itu jatuh ke tanah, berdarah hebat, tapi kemudian ia bangkit lagi dan menyerang Bril sekali lagi. Namun, memaksakan diri ternyata berakibat fatal bagi kapten penjaga itu, karena tubuhnya tiba-tiba mulai berdarah di seluruh bagian. Dia tetap terus maju seperti orang gila, sambil berkata bahwa jika dia harus mengorbankan dirinya demi sebuah keajaiban, dia akan melakukannya. Dia mengangkat pedangnya untuk terakhir kali, tapi bahkan tidak sanggup menayamkannya ke bawah, lalu jatuh ke tanah. Bril benar-benar tertegun melihat hal ini, dan dia bertanya pada kapten penjaga itu, kenapa dia sampai sejauh itu? Kapten penjaga itu hanya menjawab bahwa Bril tidak akan mengerti, lalu mencapai titik HP 0, akhirnya tewas. Bril berjalan keluar gereja dengan perasaan itu dan mendapati bahwa Kurone dan Fei sudah menangkap uskupnya. Dia berterima kasih kepada mereka atas bantuan mereka, lalu berbalik ke Rivios, mengatakan bahwa Rivios akan membayar atas perbuatannya yang tidak suci. Namun Rivios sama sekali tidak peduli, dan dia menyatakan bahwa kerajaan Sphene akan hancur sampai gereja mendapatkan lebih banyak kekuatan. Dan sebagai seorang penganut dewa mereka, sudah menjadi tugasnya untuk melakukan apapun demi membuka lebih banyak keajaiban. Bril tertegun mendengar ocehan gila si kakek itu, tapi misinya secara resmi sudah selesai. Keesokan harinya, dia melaporkan semuanya kepada Lucy, yang memujinya. Namun dia masih merasa sedih karena tidak bisa membantu MUI. Lucy menyuruhnya untuk mengikutinya daripada mengeluh, karena dia sudah menyiapkan hadiah bagus untuk keberhasilan misinya. Lucy membawanya ke sebuah rumah cantik di lokasi yang bagus dan mengatakan bahwa dia bisa memilikinya sebagai hadiah. Bril terkejut dengan hal ini, tapi karena dia memang berencana membeli rumah dalam waktu dekat, dia senang menerimanya. Dia membuka pintu untuk masuk rumah, tapi dia kembali terkejut saat melihat MUI sedang membersihkan lantai. Bril bertanya, apa yang dia lakukan di sini, dan Lucy mengatakan bahwa mulai sekarang MUI akan tinggal di sini. Dia tidak mengerti, jadi Lucy menjelaskan bahwa MUI akan mendaftar di Akademi Sihir, tapi dia membutuhkan izin dari seorang wali untuk itu, dan Lucy menunjuk Bril sebagai walinya. Lucy mengatakan bahwa memang masuk akal jika mereka tinggal bersama, lalu meminta MUI untuk mempercayai Bril karena dia adalah orang dewasa yang baik dan benar-benar peduli padanya. MUI mendengarkan semuanya dengan diam, lalu membuka pintu di depannya, sambil berkata bahwa dia ingin kamar ini. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan tonton juga video yang ada di layar kamu berikutnya.